Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alfa Nur Fafian. Saya mahasiswa Universitas Negeri Surabaya yang saat ini sedang mengikuti kegiatan magang di PT Mitra Tunggal Sentosa. Di video ini saya ingin mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat seperti apa sih PT Mitra Tunggal Sentosa itu, dan khususnya divisi tempat saya magang dan berkontribusi, yaitu divisi pengadaan dan pembayaran. Nah, kalian penasaran kan? Langsung saja kita ke gambaran umum profil PT Mitra Tunggal Sentosa. PT Mitra Tunggal Sentosa adalah perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang usaha, jasa konstruksi, mekanikal, elektrikal, jasa perbaikan, kebersihan, dan rental scaffolding. Perusahaan ini didirikan di Tuban. PT Mitra Tunggal Sentosa adalah perusahaan yang dikelola oleh tenaga yang berpengalaman. Lingkup bidang usaha utama kami adalah ada pekerjaan konstruksi umum, meliputi bangunan, gedung, dan pabrik. Ada pekerjaan mekanikal, meliputi pembuatan store tank, piping work, steel work, pemasangan perancah, pekerjaan elektrikal, meliputi instalisasi listrik, sistem pendingin, AC, dan fire alarm detection system. Kami juga mampu untuk mensuplai segala kebutuhan material proyek dan bahan-bahan bangunan, industri equipment, dan consumable seperti pompa, generator set, dan banyak lagi peralatan-peralatan lain yang akan kami support segala untuk bentuk permintaan pengadaan material maupun peralatan dengan harga dan jangka waktu pengiriman bergaransi. Nah, langsung saja kita ke divisi pengadaan dan pembayaran ya. Pasti ada tujuannya dong. Tujuan utama divisi pengadaan dan pembayaran sendiri adalah menjamin kelancaran pengadaan barang, material, alat berat, serta jasa pendukung proyek konstruksi secara tepat waktu, efisien, dan sesuai spesifikasi teknis, serta memastikan proses pembayaran dilakukan secara akurat dan sesuai kontrak kerja. Langsung saja kita ke job text. Jadi secara garis besar, divisi ini punya beberapa tanggung jawab utama, yaitu menyusun rencana pengadaan berdasarkan jadwal proyek dan kebutuhan teknis dari tim lapangan atau engineering. Yang berikutnya ada melakukan proses tender dan seleksi vendor untuk pengadaan material, alat berat, subkontraktor, dan jasa pendukung lainnya. Berikutnya ada menyiapkan dokumen kontrak pengadaan sesuai standar industri konstruksi. Berikutnya ada melakukan negosiasi harga, jadwal pengiriman, dan syarat pembayaran dengan vendor atau subkontraktor. Selanjutnya ada mengawasi proses pengadaan untuk mendampingi ketepatan spesifikasi, kualitas, dan waktu pengiriman barang atau jasa. Selanjutnya ada memastikan seluruh dokumen pendukung pembayaran, invoice, berita acara, serah terima, surat jalan, dan lain-lain lengkap dan valid. Selanjutnya mengelola proses pembayaran vendor dan subkontraktor sesuai dengan progres pekerjaan dan termin yang telah disepakati. Terus selanjutnya ada berkoordinasi dengan divisi proyek, logistik, dan keuangan dalam hal ketersediaan materi dan jadwal pembayaran. Selanjutnya ada menyusun laporan pengadaan dan pembayaran untuk kebutuhan audit internal maupun eksternal. Nah, setelah tahu tugas-tugas utamanya, sekarang kita bahas gimana sih divisi pengadaan dan pembayaran saling bersinergi dengan divisi lain melalui alur kerja. Yuk lanjut sinergi divisi pengadaan dan pembayaran dengan divisi lain. Dalam menjalankan tugasnya, divisi pengadaan dan pembayaran tentu tidak bekerja sendirian. Justru keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi dan kerjasama dengan divisi-divisi lainnya dong. Divisi pengadaan dan pembayaran tidak bekerja sendiri karena pasti, tetapi selalu bekerja sama dengan divisi lain untuk hasil yang selalu maksimal. Misalnya divisi pemasaran nih, menyampaikan target waktu proyek dan klien. Dari klien kan, pengadaan menyesuaikan rencana subsidi dan kontrak vendor agar proyek berjalan sesuai dengan jadwal. Nah, selain itu, urusan data dan dokumen aset juga dikelola bersama divisi umum dan SDM supaya semuanya tercatat rapi dan terintegrasi. Alur kerjanya mulai dari menemukan masalah di lapangan, mengecek dokumen, dan status hukum, koordinasi antara divisi. Lalu melakukan penertiban atau pengamanan sesuai kebutuhan. Semua dilakukan secara teratur supaya aset tetap aman, operasional lancar, dan pelayanan ke klien terbaik. Nah, jadi sudah kita
Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai PT Mitra Tunggal Sentosa dan peran penting divisi pengadaan dan pembayaran. Semoga apa yang saya jelaskan bisa memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Akhir kata, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya. Sampai jumpa, semoga harimu menyenangkan. Saya Muhammad Alfanur Rafian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.